Gimana summernya everybody? Panas? Nggak apa-apa, enjoy aja karena tahu-tahu nanti kita udah dingin lagi ya. Oke saudara, pertama seperti biasa saya kasih salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Jadi ini adalah tema gereja kita sepanjang tahun 2026 dan setiap bulannya kita ada sub-sub tema, dan untuk bulan Juni ini ada yang saudara yang tahu apa subtemanya untuk visi bulan Juni ini? Bulan Juni ini adalah melayani dengan kasih ya. Dan sharing saya pada sore hari ini saya beri judul menyerap sifat kasih Kristus. Saudara, kita mau sama-sama ya firman Tuhan pada hari ini. Waktu saya mempersiapkan di firman Tuhan itu banyak banget ayat tentang kasih. Jadi hari ini kita akan baca sedikit lebih banyak ayat. Biasanya saya nggak terlalu banyak, tapi kali ini lumayan. Nggak apa-apa saudara, kita belajar teori tentang kasih supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, yang pertama ayat emasnya bulan Juni ini ada di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jadi saudara, seperti tadi yang saya bilang, bulan ini kita akan banyak bicara soal tentang kasih. Seharusnya soal kasih ini udah nggak usah terlalu asing buat kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah kasih. Pribadi Tuhan kita itu adalah kasih. Pribadi Tuhan Yesus adalah kasih. Mari kita baca ayatnya, ada di Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih." Amin. Atau bisa saya bilang, barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih ya saudara ya. Jadi kasih yang sejati itu harusnya mengalir karena kita kenal dengan siapa yang kita sembah, kita kenal dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah kasih. Dan Tuhan itu kalau memberitakan perintah kepada kita untuk saling mengasihi, dia itu bukan cuma memberikan perintah begitu aja, tetapi Tuhan kita itu selalu Tuhan yang sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Tuhan kita itu sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Tuhan kita itu sudah melakukannya terlebih dahulu buat kita semua. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu taat kepada Allah Bapa, memikul salib saudara, waktu dia memikul salib ada hinaan, ada caci maki, ada begitu hal yang menyakitkan, yang gak enak. Tapi firman Tuhan, kalau nanti saudara, ini saya gak cantumkan, tapi kalau saudara buka di Ibrani 12 ayat 2b dikatakan, walaupun Tuhan Yesus itu sedang memikul kayu salib, tapi dia mengabaikan kehinaan memikul kayu salib itu, dia terus tekun memikul kayu salib itu, dan dia menggantikannya dengan sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang dia ada duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat Yesus sukacita? Nah saudara, satu ayat yang paling terkenal kita akan baca lagi ayat ini. Saya percaya kita semua sudah hafal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi sukacita Tuhan adalah hanya karena kasihnya kepada kita saudara. Tuhan lahir buat kita, kemudian Tuhan hidup buat kita, kemudian Tuhan mati di atas kayu salib buat kita, kemudian Tuhan bangkit dan naik ke surga juga buat kita, dan sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menjadi pembela, menjadi pahlawan yang memberikan kita kemenangan juga buat kita saudara. Bahkan nanti kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua juga buat kita. Jadi semua yang Tuhan Yesus lakukan, dia lakukan untuk saya dan saudara, dia lakukan untuk kita semua. Oleh karena itu, seperti yang Pastor Yongki udah ajarkan kepada kita minggu lalu, kita itu sebenarnya udah menerima kasih yang begitu besar, yang udah nggak hitung besarnya saudara ya, kita udah terima. Dan bulan ini Tuhan mau ingat kita, menyadarkan kita
kasih yang sudah kita terima itu, demikian besar itu, harus kita kembangkan dan kita boleh terus bertumbuh dalam kasih yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita itu. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi pertama tentunya orang yang dekat dengan kita, pasangan saudara, keluarga, ya kan. Kemudian kita juga mengasihi orang-orang mungkin di sekitar pekerjaan kita. Kita juga belajar mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Kita belajar untuk mendoakan mereka yang sudah menyakiti hati kita, bahkan mengampuni orang yang sudah merobek jiwa kita, saudara. Jadi firman mengajarkan kita bulan ini terus belajar mengasihi, karena orang yang mengasihi adalah orang yang kenal dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua kenal dengan Tuhan, oleh itu tuh kita harus belajar mengasihi. Tuhan juga mengingatkan dan mau mengajarkan kepada kita, kasih itu harus dipraktekkan, kasih itu harus dilakukan, harus ditunjukkan, harus dinyatakan. Jangan cuma action talk only, harus ada action, harus ada tindakan nyata dari kasih kita ucapkan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 tadi kita belajar bahwa karena kasih, dasarnya kasih, maka Allah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tindakan Allah didasari oleh kasih. Kasih tersebut menjadi alasan untuk Allah memberikan anak yang tunggal agar yang dikasihi tidak binasa, yaitu saya dan saudara kita semua di tempat ini tidak binasa. Jadi saudara, kalau kita mengaku kita ini adalah anak Tuhan Yesus, anak-anaknya Allah, dan hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kasih dari Allah juga sama, adalah alasan untuk kita berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain. Kasih dari Tuhan, kasih dari Allah juga akan memampukan kita untuk tetap mengasihi, walaupun orang yang kita mau kasih itu adalah orang yang sulit dikasihi, bahkan mungkin ada orang lain yang tidak layak untuk kita kasihi. Jadi selama bulan ini, percaya at least dalam sejam 1 kali seminggu kita akan belajar banyak teori tentang kasih, tetapi selebihnya dari waktu yang banyak itu kita mau terus belajar mempraktikkan apa yang kita pelajari di gereja. Amin saudara. Nah yuk kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi jangan cuma ngomong aja. Mengasihi itu memang melibatkan seluruh keberadaan kita, seluruh tenaga kita, upaya kita. Bahkan hukum yang terutama buat kita juga adalah hukum kasih, saudara. Itu ditulis di Matius 22 ayat 37 ayat 39, berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya levelnya sama saudara dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan mau kita lakukan, saudara, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tapi kalau mau jujur, kalau kita mau jujur-jujuran, buka-bukaan, seringkali mengasihi itu nggak gampang, saudara. Sering bikin kita capek, kan? Seperti full time job, saudara. Bikin kita lelah, bikin kita letih, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu, dan kadang-kadang menguras uang yang ada di rekening kita. Dan setelah misalnya kita lakukan semua itu, saudara, setelah kita mengerahkan semuanya, kita mencoba mengasihi, ya kan, kayaknya semuanya sia-sia. Orang yang kita kasihi itu kurang tahu berterima kasih, nggak menghargai kita, atau memang kita ikhlas, kita bilang ya udahlah saya mengasihi, nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan imbalan apa-apa, tapi at least kita mengharapkan ada perubahan di dalam hidupnya, ya kan, ada dampak, saudara. Kita bagi kasih, kita bagikan terus kasih, tapi orang itu tidak menunjukkan ada perubahan apa-apa, dan akhirnya lama-lama sama kita capek, kita lelah, kita menyerah dan give up, dan akhirnya kasih itu hilang dari dalam diri kita, saudara.
Tapi kembali bulan ini kita diingatkan, kalau kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, tetaplah mengasihi walaupun enggak kelihatan dampaknya. Tetap mengasihi walaupun memang kadang-kadang bikin capek, bikin lelah, bikin jengkel, bikin sakit hati, dan kelihatannya sia-sia. Firman Tuhan kita baca lagi di 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, jadi firman ini mau berkata kita bisa buat baik, kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu tanpa ada dasar kasih di dalam hati kita, saudara. Mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang cuma untuk pencitraan, untuk cuma buat dilihat orang, atau buat dipuji orang lain, atau viral di sosial media, saudara. Kita berbuat baik, menolong, tapi nggak ada dasar kasih. Tapi ayat ini berkata, orang yang dipenuhi dengan kasih pasti akan berbuat baik, saudara. Kalau kita mengasihi seseorang kan, saudara, pasangan Anda, keluarga, pasti kita lakukan yang terbaik buat orang tersebut, ya kan? Nah, kita juga harus usahakan kasih kita itu bukan hanya untuk yang on and off, kadang iya, kadang enggak, kan mood melakukan, kadang enggak melakukan, tergantung kita maunya hari itu, mau ya mau, enggak ya enggak. Tetapi kita tahu bahwa saat kasih Allah kepada kita itu adalah tidak berubah dan kekal untuk selama-lamanya. Maka kasih kita juga pada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita, jangan on and off, harus konsisten, saudara. Ya, kita baca di firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita lanjutkan di Yohanes 4 ayat 16. Kita mengenal dan percaya akan kasih Allah pada kita. Allah ada kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saya bacakan sekali lagi. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih kita itu harus tetap. Saudara, jangan on and off, jangan tergantung mood kita, saudara. Dan ayat ini juga membawa kita pada ajaran Tuhan Yesus yang berkata bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Dia maka kita bisa berbuah roh. Dan salah satu buah roh itu adalah kasih. Dan saya cantumkan ayatnya. Buah itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi saya cantumkan yang 5 aja sebab ada kasih di sana. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Allah yang adalah kasih, maka kita pasti akan menghasilkan buah, yaitu salah satunya adalah kasih itu sendiri, saudara. Jadi kalau kita itu mengaku kita itu berasal dari Tuhan, udah kenal Tuhan, pastinya hidup kita itu penuh dengan kasih. Yang agak lain adalah kalau kita mengaku kita anak Tuhan, udah melayani di gereja, udah aktif beribadah di gereja, udah rajin berdoa, tahu dan bahkan mungkin hafal banyak ayat, tetapi di dalam diri kita tidak ada kasih. Nah, itu yang agak lain, saudara. Jadi kita mesti cek dalam diri kita masing, apakah saya sudah punya kasih yang Tuhan atau enggak. Sekali lagi, ciri orang yang mengenal Tuhan, hatinya pasti selalu dipenuhi dengan kasih. Nah, saya mau akhiri, itu kan banyak teori, saudara ya. Saya mau akhiri firman hari ini dengan sharing ayat yang terkenal, kisah yang terkenal di Alkitab, yaitu mengenai 10 orang kusta, saudara. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Nah, saudara, sekarang kan hari-hari ini kan banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kayak hilang harapan, yang saling konflik, membenci, ya kan, ribut, di depan baik, belakang ngomongin, ya kan, step in the back. Di tengah kita banyak orang yang mengalami kepahitan, tapi di tengah keadaan yang seperti ini, saudara, yang sepertinya desperate begitu, firman Tuhan datang kepada kita secara gencar, secara bertubi-tubi. Bulan lalu kita diajarkan tentang harus berani berkorban, dan bulan ini kita diajarkan
belajar untuk boleh mengasihi lebih dalam lagi. Dan harus diakui, semua itu kalau kita lakukan nggak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus tidak ada yang sukar, tidak akan mustahil. Nah, secara umum juga, secara general, keadaan dunia sekarang nggak baik saja, saudara, ya kan? Di Indonesia demo-demo lagi, di sini juga banyak keributan, saudara, politik yang nggak balance, ya kan? Tapi kalau saudara kita itu baca firman Tuhan, sebetulnya firman Tuhan itu udah, kita nggak usah surprise lagi, saudara, karena firman Tuhan itu udah menyebutin semuanya, udah kasih tahu kita semua. Jadi kalau saudara waktu baca di Matius 24, Matius 24 perikopnya adalah khotbah tentang akhir zaman, di mana di sana ditulis tentang perang, seperti sekarang ini terjadi perang, saudara, tentang bangsa melawan bangkit, melawan bangsa, tentang ada kelaparan, ada krisis, ada gempa bumi, murtad, orang saling membenci, dan ini dituliskan di mana dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Artinya banyak orang yang akan semakin kehilangan kasih di dalam keluarga, di dalam apapun itu, kasih itu semakin dingin, saudara. Nah, demikian juga waktu Injil Matius, Markus, dan Yohanes ditulis, saudara. Waktu Injil ini pada saat itu adalah keadaan baik-baik saja, saudara. Injil ditulis terjadi pada waktu banyak goncang, banyak terjadi pemberontakan, banyak terjadi jolak. Nah, waktu itu di Yerusalem, ya kan, ada ancaman penganiayaan dari Kaisar Romawi, kemudian bait Allah diruntuhkan, dibakar habis. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, yang begitu jelek seperti sekarang, saudara, Injil itu ditulis. Jadi ini ditulis bukan dalam keadaan lagi damai, dalam keadaan tentram, di mana umat Tuhan, anak-anak Tuhan enak bisa memuji mbah Tuhan, enggak, saudara. Tetapi Injil-Injil ini ditulis dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, dan akhirnya menjadi suatu message, suatu firman Tuhan yang sangat powerful yang sampai pada kita pada hari ini, saudara. Dan bila kita renungkan firman Tuhan dan bila kita baca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup hari-hari ini, bagaimana firman Tuhan itu harus mengubah cara pikir kita, dan tentunya ini Tuhan itu mengajar kita untuk soal kasih ini, supaya kita untuk lebih peduli, lebih mengasihi keluarga kita, teman kita, bahkan mungkin masih orang yang belum kita kenal. Nah, saudara, kisah 10 orang kusta ini, saya nggak tulis ayatnya karena panjang, tapi saya kutip-kutip aja, saudara, dan sambil saya ceritakan jalan ceritanya. Saya percaya saudara semua udah tahu lah ceritanya tentang 10 orang kusta ini, ya kan? Ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini, kalau kita nanti saudara baca, jadi suatu hari dikatakan Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem, dan Tuhan Yesus memilih jalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, saudara. Kenapa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem? Karena Tuhan Yesus mau menggenapi rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, mengampuni dosa. Pokoknya untuk menyelesaikan rencana penembusan umat manusia, termasuk kita hari ini, saudara, di mana kita dijadikan anak Tuhan, dan juga kita dari gelap ke terang yang ajaib. Jadi perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem ini untuk dalam misi keselamatan, dan Tuhan dengan sengaja berjalan di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Samaria itu penduduknya orang Samaria, dan Galilea itu orang Yahudi. Nah, pada zaman itu Samaria dan Yahudi itu selalu ciong, selalu ribut, selalu berantem, saudara, saling membenci, ya. Orang Israel itu selalu menganggap rendah orang Samaria, dan orang Samaria sangat benci orang Yahudi, saudara. Orang Samaria itu karena sering direndahkan oleh orang Yahudi, maka mereka benar-benar bersama orang Yahudi. Tapi justru di tengah konflik-konflik yang luar biasa itu, Tuhan Yesus sengaja jalan di tengah antara Samaria dan Galilea, saudara. Tuhan Yesus berjalan di tengah. Saya percaya ini adalah juga buat kita, gereja Tuhan, anak-anak harus bisa berjalan di tengah-tengah konflik, di antara teman-teman yang saling membenci, di antara teman-teman yang saling ribut. Kita ada di sana di tengah-tengah, di antara teman-teman yang udah mulai kehilangan kasih, kita ada di tengah untuk apa, saudara? Untuk membawa kabar baik
membagikan kasih Tuhan Yesus dan membawa dampak di sana. Amin, saudara. Jadi Tuhan Yesus sengaja berjalan di tengah-tengah untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatannya itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Samaria. Orang Yahudi boleh benci sebenci-bencinya pada orang Samaria. Orang Samaria boleh benci sebenci-bencinya pada orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata, aku gak membenci mereka. Aku masih mereka semua. Aku punya rencana untuk mereka semua. Keselamatanku untuk semua bangsa, kata Tuhan. Nggak ada yang benci satupun. Dan di dalam misi perjalanan keselamatan ini, datang 10 orang kusta menghampiri Tuhan Yesus. Nah, orang-orang kusta pada jam itu adalah orang dibuang, orang-orang yang dibenci banyak orang, orang-orang yang dikucilkan. Bahkan ahli-ahli agama berkata bahwa mereka itu, orang-orang kusta itu ada orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang tidak punya masa depan. Mereka najis, bahkan mereka nggak boleh datang ke ibadah untuk beribadah karena mereka anggap Tuhan aja udah nggak mau menganggap mereka, Tuhan aja udah nggak mau melihat mereka. Sudah nggak dianggap layak, bahkan level mereka itu lebih rendah daripada binatang. Dan hukumnya pada waktu itu, kalau ada orang lain di sekitar orang kusta ini, maka orang-orang kusta ini harus menutup wajahnya dengan kerudung, ya saudara, dan mereka harus berteriak najis, supaya orang-orang tahu bahwa ada orang kusta di tengah-tengah mereka. Orang kusta nggak ada tempat di lingkungan masyarakat, ada yang mau menerima mereka. Tapi pada saat mereka nekat menemui Yesus, Tuhan Yesus menerima mereka. Kenapa mereka nekat menemui Tuhan Yesus? Mereka udah dari kejauhan itu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem melewati desa mereka. Mereka udah Yesus sudah memanggil nama Yesus. Berarti pastinya mereka sudah mendengar siapa Tuhan Yesus ini, saudara. Tuhan Yesus itu bisa dihampiri oleh setiap orang. Tuhan Yesus itu bisa disentuh oleh setiap orang, very approachable. Dan pribadi Tuhan Yesus adalah kasih. Reputasi Tuhan Yesus mereka udah dengar dan mereka pikir itu akan seperti sebuah terang di tengah kegelapan hari-hari mereka. Menjadi sebuah terang yang memberikan harapan buat mereka. Orang-orang kusta ini mungkin bilang, aduh sepertinya Yesus ini adalah satu-satunya harapan kita. Sepertinya hanya di dalam Yesus kita bisa memperoleh sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Buat mereka, di mana semua menolak mereka, hanya Yesus satu-satunya harapan yang bisa mereka hampiri. Mungkin mereka udah coba sama pemimpin lain, tapi pemimpin arogan, pemimpin lain sombong, nggak bisa dimui, bahkan mungkin menghindar dan memandang jijik dan pergi dari mereka, saudara. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan punya reputasi penuh dengan kasih, suka menolong, suka menyembuhkan. Makanya mereka berteriak, Yesus Guru, kasihani kami, kasihanilah kami. Mereka tahu mengasihi adalah nature-nya Tuhan Yesus, adalah sifatnya Tuhan Yesus kasih. Nah, saudara, kalau orang lain tahu bahwa nature Tuhan adalah kasih, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa orang lain di sekitar kita, keluarga kita bisa menilai kita, apakah kita itu kasih, sabar, atau kita punya kasih, saudara, di dalam kehidupan kita? Sifatnya Tuhan Yesus adalah mengasihi. Dan seharusnya seperti yang kita udah baca tadi teori-teori firman Tuhan, kita juga harus punya sifat yang sama, yaitu saling mengasihi. Amin. Amin, saudara. Gak ada yang diselamatkan Tuhan yang tidak dikasihi Tuhan. Semua dikasihi Tuhan. Saya dan saudara sangat dikasihi Tuhan. Dan kita yang sudah kenal dengan kasih Tuhan adalah wajib membagikan kasih itu supaya orang lain juga tahu, boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengenal kasih Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, kembali ke orang kusta, saudara. Mereka berdiri agak dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, satu note, kusta ini adalah penyakit yang pada waktu itu nggak bisa sembuhkan. Penyakit seperti lepra yang membuat mereka kehilangan rasa sakit, dan satu persatu anggota tubuh seperti jari bisa lepas, telinga bisa lepas, sebagian kulit, hidung, apa segala lepas. Akhirnya muka mereka juga bisa berubah, saudara. Jadi yang kena penyakit kusta ini semakin hari
semakin gak utuh, semakin gak utuh, semakin gak utuh, saudara. Dan akhirnya mereka harus diusir dari rumah, diusir jauh dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari papanya, dari mamanya, dan mereka diusir jauh dari rumah dan harus membentuk komunitas tersendiri bersama dengan orang-orang yang sama dengan penyakit kusta. Nah, makanya mereka bergerombol seorang ini dari jauh, mereka berteriak karena pada waktu membolehkan dekat-dekat dengan orang yang sehat, saudara. Jadi mereka berteriak dari jauh, Yesus Guru kasihanilah kami, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus memandang mereka. Dan kalau kita baca firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, kita tahu kalau Tuhan Yesus memandang, Tuhan Yesus itu selalu memandang dengan mata yang penuh belas kasihan, saudara. Tuhan Yesus memandang kita semua, tidak pernah dengan kemarahan, tidak pernah dengan judgment, tidak pernah dengan kebencian. Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan, selalu memandang kita dengan penuh belas kasihan. Amin. Nah, lalu Tuhan bilang kepada 10 orang kusta itu, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tetapi menurut aturan pada zaman itu, mereka harus menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Itu semua ada aturannya, ada di imamat, saudara. Nah, kalau mereka menunjukkan diri mereka kepada imam-imam, karena cuma imam-imam yang punya kuasa untuk untuk menyatakan, oh benar, kamu udah sembuh atau kamu belum sembuh. Jadi kalau dinyatakan oleh imam kamu udah sembuh, maka imam bilang oke, kamu boleh kembali ke masyarakat, kamu boleh pulang ke keluarga, reuni dengan keluargamu, kamu boleh melakukan aktivitas, kamu boleh kerja lagi, kamu boleh ibadah lagi. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan cuma menyembuhkan, tapi juga mengembalikan posisi mereka yang tadinya levelnya lebih rendah daripada bintang, Tuhan Yesus tempatkan lagi di level manusia selayaknya manusia, saudara. Yang pada mereka sakit kusta, sangat direndam. Tuhan Yesus memakan mereka kembali, saudara. Tuhan Yesus memanusiakan orang kusta ini kembali. Saudara, banyak mungkin ada orang yang minder, ya kan? Mungkin di antara kita ada yang minder, ada yang merasa tertolak, ada yang merasa nggak berguna, ada yang merasa selalu gagal, merasa sampai hari ini kok aku belum mencapai apa-apa, merasa paling bodoh. Kalau kita mau merendahkan firman Tuhan dan percaya benar firman Tuhan, maka kalau kita datang kepada Tuhan, maka di dalam kasih-Nya Tuhan selalu ada harapan baru, selalu ada jalan keluar, ada kesempatan kedua, dan pasti ada pemulihan. Di dalam Tuhan, Tuhan bilang yang lama berlalu, yang baru sudah datang, kita adalah ciptaan yang baru. Di hadapan Tuhan, kita semua berharga. Amin. Nah, lalu ke 10 orang kusta ini kan pergi, kan kata Tuhan Yesus, pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Ya udah, emang aturannya. Maka ke 10 orang kusta ini pergi menunjukkan dirinya ke imam-imam. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka merasakan, waduh, tiba-tiba bugar, ya kan? Tiba-tiba kok merasa lebih sehat. Kemudian mereka cek dan firman Tuhan mengatakan mereka menjadi tahir atau sembuh. Mereka bilang, lihat kita sembuh, kita sembuh, kita sembuh. Semuanya bersorak-sorai, saudara. Lalu firman berkata, seorang dari mereka, ya kan, di tengah jalan itu nih, begitu tahu udah sembuh, seorang dari mereka kembali balik jalan, saudara, berbalik jalan, memuliakan Allah, ya kan, walaupun Tuhan Yesusnya masih jauh, masih setengah jalan, dia udah memuliakan dengan suara nyaring. Kemudian waktu ketemu Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan terus dan mengucap syukur kepadanya. Dan dikatakan orang itu adalah orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, loh bukan tadi itu 10 orang dari kalian yang aku suruh pergi? Di mana sisanya? Di mana yang 9? Kata Tuhan Yesus itu. Enggak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Karena orang ini adalah orang Samaria, saudara. Nah, kemudian ini udah ada ayatnya di Lukas 17 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada satu orang itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada satu orang ini, berdirilah dan pergilah. Dia udah sembuh, saudara, ya kan? Tapi kemudian dikasih bonus sama Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu orang kembali, yang 9 tidak kembali. Saudara, di dalam hidup kita mungkin berbuat baik, mengasihi, dan mungkin juga berkorban,
kan, untuk teman kita ataupun saudara. Tapi mungkin kita nggak mendapatkan kasih, atau mungkin hanya satu orang seperti di kisah ini yang mengatakan terima kasih, yang lainnya nggak tahu terima kasih, tahu-tahu hilang, tahu-tahu kabur, ya kan. Seperti ada teman saya, ada satu temannya ini lagi butuh duit, selalu bilang minjem nanti pasti diganti, kasih pinjam berapa ribu, udah ditagih dia dan kabur, saudara, nggak tahu terima kasih, ya kan. Mungkin kita udah menolong, ya kan, mungkin nggak membalas kebaikan kita, lupa sama kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi belajar dari ini, lihat kasihnya Tuhan, saudara. Kasihnya Tuhan tetap menolong orang yang itu. Walaupun mereka yang ke-9 orang ini gak kembali untuk mengucap syukur, gak kembali untuk berterima kasih, gak kembali untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan gak bilang kepada satu orang ini, mana yang 9, ya kan? Tuhan gak bilang kurang ajar yang 9 itu, ya kan? Tuhan dengan kuasa perkataannya bisa aja berkata, saya cabut lagi kesembuhannya. Ya kan? Bisa aja ke-9 orang itu udah sembuh karena nggak berterima kasih, akhirnya sakit lagi, saudara. Tapi berkata itu, saudara. Tuhan cuma bilang santai aja ke yang 9, ya kan. Nah, yang pertama di sini harus kita belajar, artinya Tuhan itu memperhatikan siapa yang udah diberkati dan memperhatikan, hitung siapa yang balik bersyukur padanya. Tuhan tanya kan kemana mereka, ya kan. Tapi Tuhan tetap memberikan kesembuhan kepada mereka, tetap memberkati mereka. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan tetap memberkati mereka? Because God is love. Tuhan adalah kasih, itu adalah nature-nya Tuhan. Dan sifat seperti ini yang harus kita serap di bulan ini agar kita miliki sifat ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Satu orang kembali, yang 9 belanja kembali. Yang 9 sembuh, tapi belum berarti mereka, karena yang selamat Tuhan bilang hanya kepada orang ini, selamatkan engkau. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, punya banyak uang mungkin, belum berarti selamat, saudara. Karir bagus, punya bisnis maju, belum arti selamat. Oh, saya sangat diberkati Tuhan, tetap hati-hati, belum berarti selamat. 9 sembuh, tapi nggak jelas apakah mereka selamat atau enggak. Nggak tahu, saudara. Alkitab tidak menceritakan jauh. Karena keselamatan bicara tentang kasih, keselamatan bicara tentang karunia, keselamatan bicara tentang karunia yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita sudah diberikan kasih karunia, maka harusnya selalu ada di dalam diri kita itu kemauan, keinginan untuk selalu kembali kepada Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mau bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kasih karunia membuat kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dan keselamatan itu kita dapatkan. Yang 9 nggak kembali, mungkin nggak selamat, saudara, cuma sembuh aja. Nah, saya berdoa saya dan saudara menjadi orang yang sangat diberkati, tapi juga orang yang selamatkan oleh Tuhan. Amin. Saya panggil musik boleh maju ke depan lagi, saudara. Kita jangan hanya jadi orang diberkati, tapi tidak selamat. Amin. Intinya, saudara, sore hari ini sebagai murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Mengasihi, berbuat baik kepada semua orang, tidak peduli apa mereka itu akan kembali berterima kasih kepada kita atau tidak. Atau kita pikir mereka bolehlah menjadi percaya kepada Tuhan, tapi mereka enggak ada tanda-tanda mau percaya kepada Tuhan. Enggak apa-apa, saudara, itu bukan bagian kita. Tugas kita tetap harus sihi, berbuat baik, berjalan di konflik teman-teman kita, memberikan kasih, mengampuni, dan tetap berdoa agar mereka juga mengalami kesalahan yang hanya datang dari Tuhan Yesus. Tuhan bilang Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga mempraktekkan apa yang Dia katakan dengan berkorban buat kita. Kita juga sama, saudara. Kita menceritakan kebaikan Tuhan, tapi juga kita harus menyatakannya dalam tindakan. Kita sering bicara shalom, ya kan? Shalom. Shalom itu bukan kayak apa sih pembukaan untuk ngomong dengan pastor atau
apa jemaat yang datang kita kan cuman shalom, cuman enggak, shalom itu damai sejahtera. Kita mau usahakan ada kasih, ada damai sejahtera, saudara. Wah, nggak dibalas nih, udah berbuat baik nggak dibalas, udah say hi juga masih dijutekin, ya kan nggak apa-apa, saudara. Ya kan kita belajar hari ini, kita berbuat baik, mengasihi, bukan supaya kita dibalas, tapi supaya apa, saudara? Kita memancarkan nature Tuhan sama seperti nature-nya Tuhan, yaitu Allah kita adalah kasih. Karena kalau kita menyerap nature-nya Tuhan yang adalah kasih, kita pasti juga bisa melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Menjadi sifat anak-anak Tuhan, kita harus belajar kan.